Rumah Sakit Akademik Politeknik Negeri Jember, seorang pasien bernama Ari datang dengan istrinya ke instalasi gawat darurat dengan kondisi yang memprihatinkan, yang harus segera mendapatkan pertolongan pertama. Tim medis melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan triase dan keputusan apakah pasien perlu dirawat inap atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien dinyatakan menderita penyakit tipes yang cukup parah, sehingga mengharuskan pasien untuk dirawat inap agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Sembari pasien diperiksa, perawat IGD mengarahkan istri pasien untuk melakukan pendaftaran di loket IGD. Mohon maaf Ibu, sembari pasien dititip oleh dokter, Ibu segera mengurus administrasinya. Mari saya antar. Sesampainya di loket IGD, istri pasien disambut oleh petugas pendaftaran dengan ramah dan profesional yang siap membantu proses pendaftaran sesuai prosedur yang berlaku. Baik Bu, selamat datang ke rumah sakit kami, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Bu, saya ingin mendaftar untuk rawat inap. Suami saya perlu dirawat di sini. Tentu Ibu, sebelumnya saya memerlukan beberapa dokumen seperti KTP dan mungkin ada asuransi yang lain, dan mungkin apakah sebelumnya pasien pernah berobat di sini? Ada Bu, sebentar saya ambilkan. Istri pasien menyerahkan KTP, kartu asuransi pasien, dan KIB ke petugas pendaftaran. Ini KTP suami saya dan kartu BPJS-nya, dan sebelumnya pasien sudah pernah dirawat di sini. Ini KIB-nya. Terima kasih Bu, saya akan segera melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Mohon Ibu untuk menunggu sebentar sembari mengisi formulir informasi. Petugas sudah selesai memverifikasi data pasien dan istri pasien sudah selesai mengisi formulir informed consent. Ini sudah Bu. Data sudah terverifikasi, sekarang saya akan mengisi formulir pendaftaran rawat inap. Mohon disebutkan beberapa informasi tambahan seperti kembalian umur singkat dan kode keluarga. Istri pasien memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh petugas pendaftaran, seperti keluhan yang dirasakan pasien, transportasi yang digunakan pasien untuk menuju ke rumah sakit. Suami saya ada keluhan demam lebih dari 4 hari, sakit perut, mual, diare, dan pusing. Kesini tadi naik mobil pribadi Bu. Baik Bu, informasi tambahan sudah saya tambahkan. Sekarang saya akan membuatkan surat pengantar untuk rawat inap. Mohon ditunggu sebentar ya Bu. Baik Bu. Petugas membuatkan surat pengantar serta menentukan kelas yang sesuai kartu asuransi kesehatan pasien, lalu menghubungi perawat bangsal untuk memastikan apakah terdapat kamar kosong yang dapat dipakai oleh pasien. Selamat pagi perawat bangsal. Kami memiliki pasien atas nama Ari yang telah mendapatkan penanganan di IGD akibat sakit tipes. Dokter memutuskan untuk pasien perlu dirawat inap. Sesuai dengan kelas asuransi kesehatan yang dimiliki pasien akan ditempatkan di bangsal sendirian. Apakah terdapat kamar kosong untuk pasien? Halo Bu. Baik, untuk kamar bangsal cendana tersedia kamar kosong yaitu kamar 12. Apakah kondisi pasien sudah stabil untuk dipindahkan? Ya, kondisi pasien sudah stabil dan sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Kami akan mengurus administrasi dan segera memindahkan pasien ke bangsal. Baik, pasien bisa segera dipindahkan. Terima kasih. Setelah semua prosedur pendaftaran selesai dan kamar sudah tersedia, pasien segera dipindahkan ke bangsal rawat inap, dibantu dengan perawat IGD. Setelah pasien atas nama Muhammad Noer Ari Muhlason dipindahkan ke ruang bangsal rawat inap, cendana nomor 12, perawat bangsal menyerahkan berkas pasien ke bagian rekam medis untuk dilakukan proses identifikasi, verifikasi, dan kelengkapan dokumen rekam medis sebelum arsip dilakukan secara digital dan fisik. Permisi Bu, ya silakan duduk. Selamat siang Bu, ini berkas rekam medis dari pasien atas nama Muhammad Noer Ari Muhlason dari
Terima dulu ya, akan segera saya verifikasi dan identifikasi berkas ini. Baik Bu. Perawat kembali ke bangsal, sementara petugas PMIK membuka satu persatu lembar berkas rekam medis dan mulai mencocokkan dengan sistem. Petugas mulai menelusuri dokumen mulai dari asesmen awal keperawatan, informat konsen, catatan dokter, dan formulir diagnosa. Nama Muhammad Nur Arif Muhammad, tanggal lahir 23 Agustus 2005, alamat Mojokerto, nomor BPJS dan NIK sudah cocok dengan sistem. Saya lanjut cek seperti ini. Formulir asesmen keperawatan dan informasi sudah lengkap, tapi catatan medis dari dokter belum mencantumkan tanda tangan dan tanggal. Formulir diagnosis juga belum ada stempel verifikasinya. Petugas PMIK segera menuju ke Bangsal Cendana untuk mengonfirmasi kepada perawat. Selamat siang Mbak. Saya menemukan kekurangan pada berkas rekam medis atas nama pasien Ali. Ditemukan kalau ternyata dokter pada catatan belum terisi dan juga formulir diagnosis belum distempel. Mohon dilengkapi ya Mbak. Saya tunggu maksimal 1 kali 24 jam. Baik Mbak, akan saya koordinasikan dengan dokter jaga ya, biar segera dilakukan. Beberapa saat kemudian, perawat bangsal kembali ke ruang PMIK dengan membawa berkas yang sudah lengkap. Dan dilanjut dengan petugas PMIK membuka dan memverifikasi ulang kelengkapan berkas pasien. Ini berkas rekam medis atas nama Arif. Catatan medis sudah ditandatangani oleh dokter dan formulir diagnosa sudah dilengkapi. Baik Mbak, sekarang semuanya sudah lengkap. Terima kasih ya Mbak. Saya akan segera aktifkan dan uji data digitalnya. Baik, terima kasih Bu. Setelah berkas rekam medis pasien, Muhammad Noer Arimulahson dilengkapi dan diverifikasi secara manual oleh petugas PMIK, tahap berikutnya adalah memastikan akurasi penamaan pasien di dalam sistem rekam medis elektronik agar semua sesuai dengan dokumen resmi KTP, BPJS, dan KIB, dan tidak ada terjadi kesalahan identitas. Sekarang saya akan mencocokkan data pasien di sistem dengan dokumen yang telah dilengkapi dan diverifikasi. Di ruang komputer RME, petugas PMIK membuka sistem RME dan mulai mengecek nama, tanggal lahir, dan NIK pasien. Nama di sistem tertulis Muhammad Nur Arif Muhammad, hurufnya E. Tampaknya salah. Di semua dokumen fisik tertulis Ari dengan huruf Y. Saya perlu klarifikasi langsung ke pihak keluarga untuk memastikan. Setelah menemukan beberapa keganjalan, petugas PMIK menuju ruang tunggu bangsal dan menemui istri pasien. Selamat siang Bu, saya dari bagian rekam medis ingin mengonfirmasi penulisan nama lengkap suami Ibu untuk menyesuaikan dengan sistem elektronik. Ini penulisan namanya Ari pakai I atau pakai I ya Bu? Yang benar pakai I Mbak, memang kalau I sering salah. Setelah mengonfirmasi terkait kebenaran nama pasien, petugas PMIK kembali ke komputer dan memperbaiki penamaan pasien di sistem RME. Data pasien yang diperbarui Muhammad Nur Arif Muhammad sesuai KTP, KIB, dan konfirmasi keluarga. Sekarang saya kunci data digitalnya. Setelah proses penamaan dan identifikasi pasien dikonfirmasi dalam sistem RME, tahap berikutnya adalah penomoran rekam medis menggunakan Serial Unit Numbering System, yaitu sistem di mana pasien diberikan satu nomor urut rekam medis yang berlaku seumur hidup, tanpa mencantumkan tanggal atau kode lainnya dalam nomor tersebut. Nomor ini berlaku untuk seluruh jenis pelayanan, mulai dari rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Mbak, data pasien atas nama Muhammad Nur Arif Muhammad sudah saya koreksi dan validasi di sistem. Ditemukan nomor rekam medis aktif yang terdaftar. Kita tidak perlu membuatkan nomor rekam medis baru untuk calon rawat inap. Baik, saya akan dari datanya dulu di CPS berdasarkan NIK dan NIAPA.
Kalau sudah pernah berobat, kita tidak perlu membuatkan nomor baru sesuai urutan serial yang sedang digunakan. Kalau begitu, silakan gunakan nomor rekam medis yang ada, karena berhubung rumah sakit kita menggunakan serial unit numbering system, di mana satu nomor rekam medis hanya untuk satu pasien saja. Petugas admission mengecek di SIM RS dan memastikan bahwa pasien sudah memiliki nomor rekam medis sebelumnya. Data pasien ditemukan, ini berarti pasien aman. Baik Mbak, terima kasih. Nomor rekam medis pasien 045632, semua data sudah sinkron dengan identitas pasien di SIM RS. Baik Mbak. Petugas admission menggunakan nomor rekam medis pasien yang lama, yaitu 045632, yang merupakan nomor urut pasien ke-45632 di Rumah Sakit Akademik Politeknik Negeri Jember. Selamat siang Dok, mohon waktu yang sebentar. Saya sedang melakukan verifikasi catatan pelayanan untuk pasien atas nama Muhammad Noer Arim Mohlason, ruangan Cimindi 12. Selamat siang, silakan ada yang bisa saya bantu. Pada catatan rekam medis manual, Bapak menuliskan diagnosis utama pasien adalah tifoid dengan kode ICD A01.0. Tapi di sistem RME muncul gastritis akut dengan kode ICD K29.0 sebagai diagnosis utama. Apakah ini input ganda atau ada perubahan diagnosis ya Pak? Oh itu kesalahan input waktu awal di IGD. Setelah observasi lebih lanjut, kami tegaskan diagnosis utamanya adalah tifoid, bukan gastritis. Tolong gunakan A01.0 untuk pelapor akhir. Baik Dok, saya akan segera koreksi dan sinkronkan diagnosis di RME agar tidak terjadi kekeliruan, termasuk untuk pengkodean dan program BPJS. Terima kasih, ini sangat penting untuk menghindari kesalahan terapi untuk klaim asuransi. Petugas PMIK mencatat hasil klarifikasi dan memperbaiki entry data di sistem RME dan mencantumkan keterangan koreksi dan waktu update. Pasien telah menyelesaikan masa rawat inap di Bangsal Cendana nomor 12 dan dinyatakan pulang oleh dokter. Setelah proses pencatatan, validasi, dan verifikasi diagnosis selesai, kini berkas rekam medis pasien akan diproses melalui tahapan assembling. Pagi hari itu, perawat berjalan dari Bangsal menuju ruang rekam medis untuk membawa berkas pasien yang telah pulang. Atas nama Muhammad Noer Arim Mohlason yang sudah dilakukan pagi ini. Selamat pagi juga Mbak, terima kasih. Mohon tuliskan data pasien untuk ekspedisi terlebih dahulu ya, pastikan nama lengkap, nomor rekam medis serta tanggal keluar pasien. Tugas rawat inap mencatat di buku ekspedisi dengan nama pasien Muhammad Noer Arim Mohlason dengan nomor RM 045632 dan tanggal keluar pasien 29 Mei 2025. Sudah selesai ya? Terima kasih, saya akan teruskan berkas ini ke bagian selanjutnya untuk dicek dari mereka sebelumnya. Baik, Bu, mari. Petugas PMIK membawa map rekam medis ke ruang assembling. Bu, ya silahkan. Bu, ini ada dokumen berkas rekam medis pasien yang baru keluar dari rawat inap. Tolong segera dilakukan assembling ya. Baik, saya akan langsung proses. Terima kasih Bu, mari. Ya. Petugas assembling mulai mengurutkan seluruh formulir sesuai dengan urutan standar, mulai dari identitas, asesmen awal, catatan medis harian, formulir tindakan, resume medis, dan lembar coding. Ia juga menempelkan lembar checklist analisa kuantitatif untuk memastikan semuanya lengkap. Saya cek dulu, semua formulir lengkap, tidak ada yang tertinggal. Tanda tangan dokter dan perawat juga ada, diagnosis sudah dikonfirmasi. Assembling selesai, berkas sudah disiapkan untuk disimpan di backend file. Setelah proses assembling dan verifikasi kelengkapan rekam medis selesai, petugas PMIK melanjutkan ke tahap coding, diagnosis, dan tindakan. Petugas PMIK membuka berkas rekam medis pasien dan membaca discharge summary dan catatan harian dokter. PMIK menemukan diagnosis tertulis tifoid, tetapi perlu memastikan apakah tidak ada komplikasi ataupun perubahan selama rawat inap. Petugas menuju ke ruang dokter jaga Bangsal Cendana untuk klarifikasi. Selamat siang dokter, mohon maaf menunggu waktunya sebentar.
Di sini saya sedang memproses kondisi untuk pasien atas nama Muhammad Nur Arifin yang sedang dirawat di kamar Cendana nomor 12. Durasinya dia menulis dengan tifoid dan keadaan infeksi. Saya ingin memastikan apa benar tidak ada kondisi tambahan dan perawatan invasif selama perawatan. Benar, diagnosis utama dengan tifoid tanpa komplikasi kami hanya menambahkan terapi saya intraval dan pemantauan rutin. Baik dok, terima kasih. Saya segera meneruskan. Setelah mengklarifikasi terkait diagnosis pasien, petugas PMIK kembali ke ruang rekam medis untuk menyelesaikan entry coding dan menyimpan data. Proses coding, diagnosis, dan tindakan pasien telah selesai. Petugas PMIK sedang menyimpan data di sistem. Saat itu, dokter sedang menangani pasien datang ke ruang rekam medis. Dokter mengetuk pintu ruang rekam medis dan disambut oleh PMIK. Selamat siang Pak, bisa ditolong sebentar? Selamat siang juga dok, silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin minta data kasus pasien wanita yang telah saya tangani, termasuk kasus pasien yang terakhir bulan kemarin. Yang pertama Muhammad Arifin Mulhasan. Saya sedang menyusun laporan penelitian ini sendiri. Apakah yang kita ingin mendengar sebagai perawat atau ingin sekalian jalan-jalan juga ya? Hanya baru ini saja dulu ya Pak. Pertama kasus infeksius seperti tifoid. Soal kemungkinan saya juga ingin data diagnosa dan tindak lengkap termasuk kode SID-nya. Baik dok, saya akan sampaikan data itu atas nama Dr. Arifin Kurniawan SPMD untuk periode Januari sampai Mei 2025. Saya sertakan juga pasien Muhammad Arifin Mulhasan dengan diagnosa A01 bayi kosong dan perdana hati. Ditunggu sebentar ya dok. Saya akan kirimkan datanya dalam format Excel dok. Tabelnya akan mencakup nama pasien, nomor medis, tanggal masuk keluar, diagnosa harinya, dan tindakan ICD-10 dan bangsal tempat perawatan. Saya akan mengambil dokter supaya mudah untuk itu. Bagus, kalau bisa dikirim hari ini ya, agar saya bisa rekap semuanya. Siap dok, saya selesaikan secepatnya. Nanti akan saya kirimkan ke email itu. Terima kasih. Kalau nanti saya perlu data tambah, saya hubungi lagi. Sama-sama dok, sama-sama. Setelah proses coding dan indexing selesai, petugas rekam medis melanjutkan tahapan analisis berkas fisik pasien rawat inap untuk memastikan kelengkapan dan validitas dokumen sebelum diarsipkan. Petugas rekam medis duduk di ruang assembling membuka berkas pasien Muhammad Nur Arifin Mulhasan. Di meja terlihat lembar checklist analisa kuantitatif dan kualitatif. Diagnosa dan tindakan sudah dikodekan. Sekarang saya cek kelengkapan dokumentasi. Ringkasan pulang lengkap, tapi catatan dokter harian tanggal 26 Mei belum ditandatangani dan lembar persetujuan tindakan masih kosong. Petugas membawa berkas rekam medis pasien rawat inap Bangsal Cendana untuk klarifikasi ke dokter DPJP. Permisi, selamat siang dokter. Ya, selamat siang Mbak, silakan dulu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya sedang melakukan analisis berkas medis pasien atas nama Muhammad Nur Arifin Mulhasan dari Bangsal Cendana. Ada beberapa kekurangan. Baik Mbak, kekurangannya yang bagaimana Mbak? Catatan medis tanggal 26 belum ditandatangani dan formulir informate consent belum diisi. Apakah bisa dilengkapi dok? Oh iya, saya belum seperti sebagai itu, menurut saya. Setelah proses analisis berkas rekam medis pasien telah selesai, petugas rekam medis membuka komputer dan mulai menyusun laporan bulanan rawat inap bulan Mei. Dilanjut dengan petugas rekam medis yang mengantar map berisi dokumen ke kepala rekam medis. Jumlah pasien rawat inap Mei 86 orang. Diagnosa terbanyak masih hipertensi dan demam tifoid. Rata-rata lama rawat inap 4,5 hari, per bulan ini 65%.
Pak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya Mbak, silahkan duduk dulu. Ada yang bisa saya bantu? Ini laporan bulan Mei untuk layanan rawat inap sudah saya siapkan. Apakah sudah tervalidasi dengan sistem? Sudah Pak, data ini saya cocokkan langsung dengan SIM MS, termasuk jumlah pasien. Biar pulsa ICD-10 terbanyak. Baru los dan toy, salah satunya kasus yang saya soroti adalah demam tifoid dan pasien Muhammad Noer Arif Lason. Bagus, kasus infeksi memang perlu dicatat khusus. Terima kasih atas kerjanya. Laporan ini akan saya bawa ke rapat evaluasi bulanan dengan bagian perencanaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu, ini berkas rekam medis atas nama Muhammad Noer Arif Lason. Sesuai arahan, sekarang saya lanjutkan penyimpanan. Tapi saya masih bingung dengan sistem TDF yang sedang kita pakai. Bagaimana ya, Bu? Benar, berkas rekam medis pasien rawat inap atas nama Ari yang sudah dianalisis, dikodekan, diindeks, dan dilaporkan, terakhir disimpan ke ruang filing. Nah, kita memakai sistem PDF dan sistem sentralisasi. Jadi meskipun pasien dari bangsal cendana, semua berkas tetap dikumpulkan jadi satu di ruang arsip ya, Bu? Iya, di sistem sentralisasi seperti kita, semua berkas rawat inap, IGD, rawat jalan dikumpulkan di satu tempat, tapi dengan TDF. Nah, kita tetap menyusun berkas secara rapi dan efisien. Jadi setelah itu urutannya apa, Bu? Nah, ini contohnya berkas rekam medis atas nama pasien Ari. Di nomor rekam medis terdapat nomor 04, 56, dan 32. Nah, dua digit terakhir yaitu 32 itu merupakan primary digit, berarti kita akan mencari rak berlabel 32. Jadi urutan setelah ini apa, Ibu? Nah, kemudian lihat dua digit di tengah 56 ini merupakan secondary digit, dan yang paling depan ini 04 merupakan tertiary digit. Kita gunakan urutan ini untuk menyusun berkas dari yang besar ke yang kecil ke dalam rak yang sama. Nah, jadi nomor 04 ini kita taruh di depannya nomor 05 seperti ini. Jadi semisal pasien Ari kontrol lagi, saya tinggal mengecek rolloback nomor 32 ya, Bu? Benar, jadi meskipun kita sudah memakai sistem komputer yang sudah bisa pun tercatat, namun kita tetap harus memahami prinsip manualnya, jadi agar menghindari salah simpan seperti itu. Baik, Bu, saya paham, Bu. Isi, Bu, ini daftar berkas pasien rawat inap dari tahun 2025, termasuk berkas pasien Muhammad Noer Arif Lason. Apakah bisa langsung dimusnahkan, Bu? Belum, kita harus pastikan dulu semua data sesuai dan bisa langsung dimusnahkan karena usianya sudah lebih dari 5 tahun. Tahapannya seperti apa ya, Bu? Saya ingin belajar langsung prosesnya. Berkas rekam medis rawat inap disimpan 5 tahun di rak aktif, lalu 2 tahun di rak inaktif. Itu sudah melewati total selama 7 tahun dan tidak memiliki nilai rekam medis. Administrasi atau pendidikan betul-betul diajukan untuk dimusnahkan. Oh, jadi sekarang baru bisa dievaluasi kelayakan dimusnahkannya ya? Tepat sekali, ayo kita ajukan ke kepala instansi untuk berkas persetujuan. Akan mulai proses pemusnahan berkas rekam medis dari tahun 2025 yang ini sudah lebih dari 7 tahun, tapi pastikan tidak semua berkas dimusnahkan. Benar Kak, kami sudah bilang ada beberapa dokumen yang tetap disimpan secara permanen meskipun masa data saya sudah habis. Yang disimpan permanen itu apa saja, Bu? Contohnya berkaskan tulang atau medis, dokumen bertujuan dari medis, laporan operasi perdata geologi, program medis pasien kasus hukum atau diagnosa khusus. Pastikan juga semua proses didokumentasikan, mulai dari daftar arsip, berita acara, pemusnahan, hingga bentuk foto. Bisa segera dimulai proses pemusnahannya. Saya di sini untuk menyaksikan pemusnahan sebagai bagian dari audit internal. Apakah dokumen penting seperti resume medis sudah dipisahkan? Benar, termasuk berkas Ari sudah 5 tahun diaktif dan 2 tahun di inaktif dan tidak ada permintaan lanjutan. Baik, bisa kita mulai proses pemusnahannya. Pendokumentasian
jangan lupa disimpan untuk pelaporan ke audit mutu. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan